Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersama-sama kita pagi ini Ustaz Sudirman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah dan teman-teman yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas salah satu keutamaan dari ibadah yang sering kita lakukan saat bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran atau lagi tartil Al-Quran, atau yang biasa kita sebut tadarus Al-Quran. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya kira hadis ini maknanya umum, merangkum hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadi ummati qira'atul Qur'an. Afdalu ibadati ummati qira'atul." Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Nah, qira'atul Qur'an atau membaca Al-Quran. Sehingga misal ada yang tanya, saat puasa nanti selain kita menahan hawa nafsu, makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, apa sih ibadah lain yang paling utama? Jawabannya kata Nabi ketika ada yang tanya, "Ya Rasulullah, apa sih ibadah yang paling utama?" Nah, beliau berkata, "Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Nah, kenapa sih membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah? Nah, alasannya pertama yaitu kata Nabi, setiap huruf dalam Al-Quran ini bernilai 10 kebaikan. Nah, jadi kalau kita membaca Alif Lam, kita sudah mendapatkan 10 kebaikan dikali 3, karena Alif Lam Mim ini terdiri dari 3 huruf. Jadi kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, satu kebaikan itu sama dengan kenikmatan dalam hidup kita. Nah, bisa hubungan yang baik dengan pasangan, rezeki yang halal, usaha kesehatan, kebahagiaan, keturunan yang solih-solihah, mendapatkan tetangga yang baik, teman yang baik, istri yang baik, dan masih banyak lagi. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Nah, jika kita membaca Alif Lam Mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, coba hitung 30 apa saja? Sulit kan menghitungnya? Nah, banyaknya pahala atau kebaikan ini bisa kita dapatkan hanya dengan membaca Alif Lam Mim. Nah, tapi kita jangan menjadi orang yang terlalu pemaaf. Nah, kalau gitu saya sehari cuma butuh 10 kebaikan. Jadi dia membaca Nun, udah selesai. Terus besoknya Khof, lusa Sod, lusanya lagi Yasin, terus Alif Lam Mim.
Maksudnya ketika Nabi bilang pahalanya banyak itu agar kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Kita hendaknya membaca sehari itu 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, atau idealnya itu 1 juz. Apalagi nanti saat bulan Ramadan, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, menurut para ulama, Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam selama Ramadan. Nah, jadi bayangkan 60 kali selama Ramadan. Nah, jika 1 bulannya itu 30 hari, berarti beliau sehari itu mengatakan 2 kali. Jadi beliau membaca dari juz 1 sampai juz 30, baca lagi juz 1 sampai ke juz 30. Nah, beliau khatam 2 kali dalam sehari. Sedangkan para sahabat yang lain banyak daripada mereka yang menghafalkan Al-Quran 3 hari sekali, seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan ininya sehari sekali. Namun kata Rasul, karena beliau harus mentadabur Al-Quran, jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini khatamnya 3 hari sekali, 3 hari sekali. Sehingga selama bulan Ramadan, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini menghatamkan sebanyak 10 kali khataman Al-Quran. Nah, kenapa sih banyak dari para sahabat yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, selain karena Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, para ulama mengatakan bahwa Ramadan syahrul, itu bulannya diturunkannya aja bulan Ramadan. Nah, kalau kita tahu teman-teman, Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi untuk menghatamkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Nah, jadi kalau Malaikat Jibril pada bulan-bulan selain Ramadan itu datang untuk menyampaikan wahyu, tapi khusus untuk bulan Ramadan beliau datang untuk mentasbih atau menyimak bacaan Nabi sampai habis. Nah, jadi Nabi itu tadarusnya bareng Malaikat Jibril, para sahabat tadarusnya bareng Nabi. Nah, sedangkan kita tadarusnya bisa bareng para ulama, guru, orang tua, teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, karena selama pandemi ini kan lagi tren kuliah online, meeting online, seminar online. Nah, coba nanti teman-teman adakan tadarus online. Nah, gimana caranya? Nah, bisa yang satu baca, yang lain menyimak, seperti Abdullah bin Abbas. Beliau membaca, sedangkan sahabat yang lain menyimak. Bisa juga membaca bersamaan. Jadi semua orang membaca dalam satu waktu. Bisa juga nanti teknisnya itu satu ayat ganti, atau satu halaman ganti, satu lembar ganti, sampai semuanya kebagian membaca Al-Quran. Nah, secara teknis ini bebas, yang penting membaca Al-Quran. Itu tadi keutamaan dari membaca Al-Quran, yaitu bahwa membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah, dan 1 huruf dari Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Belum lagi masih ada banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Seperti Nabi pernah bilang begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syabihan li ashabihi.
bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Nah, jadi teman-teman, yang akan menolong kita saat hari kiamat nanti bukanlah ayah ibu kita, bukan pasangan kita. Walaupun di dunia dia bilang, aku mencintaimu selamanya, cinta sejati, cinta sehidup semati. Nah, semua itu hanya ungkapan bahasa-bahasa perasaan mereka. Tapi kenyataannya saat kita dibangkitkan dari kubur nanti, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nun. Hari ketika seorang lari dari sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, pada hari itu semua akan sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang memperdulikan kita. Terus siapa yang dapat menolong kita selain Rasulullah SAW, yakni Al-Quran. Al-Quran inilah nanti sahabat sejati kita. Ketika kita mencintai seseorang, suatu saat nanti dia akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita meninggal, maka dia akan pergi meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Nah, lalu ketika semua orang meninggalkan kita di alam kubur, siapa yang akan menemani kita di tempat yang sempit, gelap, dan sepi itu? Yakni Al-Quran, teman-teman. Al-Quranlah yang akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Mari kita jadikan bulan Ramadan nanti sebagai bulan atau momentum akrabnya kita dengan Al-Quran, bersahabatnya kita dengan Al-Quran, intensifnya kita membaca Al-Quran. Yang biasanya sehari cuma baca 1 lembar, nanti kita tingkatkan lagi saat bulan Ramadan menjadi 5 lembar. Yang sehari cuma 1 juz, kita tingkatkan lagi menjadi 2-3 juz. Nah, karena apa? Al-Quranlah yang akan menemani kita nanti di dunia, dengan memberikan kebaikan-kebaikan di sepanjang hidup kita. Dan juga Al-Quranlah yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendirian, kita ditinggal oleh semua orang yang dekat dengan kita. Dialah Al-Quran yang menemani kita di padang mahsyar. Dia yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah SWT. Al-Quran yang dapat menolong dan menemani kita. Jadi mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang bulan bersahabatnya kita, akrabnya kita dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian tausiah dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.